bagaimana cara mengakses atau ketemu al-wali, al-kutub, al-ghaus ya. Caranya harus mengerti ciri-cirinya, lalu terhubung dengan orang-orangnya. Masalahnya orang ini Allah sembunyikan 70 lapis, Pak. Wajahnya bisa ribuan wajah. Maka di sini orang lihatnya begini. Dan nggak mungkin dia kayak kita ini kemana-mana pakai kopiah. Orang Madura kan kemana-mana pakai kopiah, Pak. Ya. Kalau di ilmu hadis itu orang Madura paling cocok jadi ahli hadis. Karena di ilmu hadis itu orang kalau copot kopiah, khawarimul muru'ah, itu tuah dia langsung jatuh. Apa bahasa orang sini? Marwah dia langsung jatuh. Benar, marwah ya. Muru'ah bahasa Arab. Saya lihat di pasar aja pakai kopiah. Karena sholat juga belum tahu. Sholat subuh, kita lagi sholat subuh, dia lagi pakai kopiah semua. Emang udah jadi tradisi. Luar biasa. Kita nggak boleh suzon, siapa tahu udah ada sholat duluan. Cuma kan lintasan hati ini kan bisa nakal. Orang sholat kok dia malah ke pasar. Padahal dia sholat di pasarnya, kan bisa jadi. Bisa jadi. Biasa, suuzon ini kan dari setan. Kita sama setan ya tipis-tipis lah. Bisa ke setan, bisa ke malaikat. Dua-duanya dekat ke sini. Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke qalbu, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu ke dalam qalbu. Malaikat aja nggak tahu, Pak, wali al-ghaus itu siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-ghaus, karena penampilannya nggak kayak orang Madura, di kopiah. Nggak pakai serban. Kalau ada orang, Bapak nih ngeliat ada kiai ikut main kartu, percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih jidatnya udah lebar, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada al-wali al-ghausi yang nanti lewat beliau kita tahu al-mahdi. Bahwa Al-Mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu Al-Mahdi zahirnya berantakan. Zahirnya nggak ketahuan. Tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita. Karena di darahnya sudah ada darah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada Ahlul Bait. Ya. Ustaz, kok ada Habib begini? Ya, balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa hak kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan nggak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani nentang Habib Rizik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib, bener nggak? Bingung nggak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri, beda-beda tuh Habibnya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Tapi kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak. Di Jawa ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai Habib. Karena kalau sudah dari Habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu. Itu sama dengan fikih para habaib, kufu namanya. Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib. Ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal, gitu. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-Ghaus. Dia nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Paham maksud saya? Jamaah ngerti apa sih? Kok bisa nyetir ustadz? Ustadz kok mau disetir sama jamaah? Akhirnya kacaulah ustadz ini dengan ustadz itu karena jamaahnya berbeda. Saya berharap kepada para kiai, para lora, para gus punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita. Gak usah kemudian ngikutin selera jamaah. Jamaah ini berubah-ubah tergantung berita. Ya. Beritanya bukan langsung dari pemberitaan, beritanya lewat WA. Sungguh bener aneh zaman ini. Itu bagian dari Dajjalun, Pak. Kebohongan-kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi hindari, Pak. Saya sudah mengurangi baca WA. Bahkan saya ngelihat handphone itu kayak ancaman. Jarang buka udah. Apalagi berita-berita di grup, ngapain dibaca? Baca kitab kek. Kok tulisan yang dibaca tulisan di WA. Jadi orang kita ini rajin baca WA. Kitab disuruh baca langsung ngantuk. Saya nih buka kitab di sini pasti langsung ngorok. Pas udah subhanakallahumma wa bihamdika melek lagi. Coba aja kiai-kiai kita buka kitab pada tidur. Pengennya ngaji sambil ngerokok. Mungkin ngerokok lah Ustaz ya. Ya nggak masalah, cuma kan kurang sopan aja.